Izinkan pada kesempatan yang baik ini kami melaporkan beberapa hal terkait dengan isu rapat kita hari ini. Yang pertama, kami ingin menyampaikan mandat strategis Kementerian Sosial, kemudian peran pihak-pihak dalam pengelolaan PBIJK, dan yang terakhir kaidah reaktivasi PBIJK. Ada kata-kata pembuka ini, pemutakhiran adalah mandat negara, melindungi rakyat adalah prinsip negara. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Inilah mandat strategis yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti perintah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang ada, diantaranya adalah memberikan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial melalui upaya untuk menghadirkan data yang akurat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ada 3 mandat strategisnya adalah DTSEN, Sekolah Rakyat, dan Bansos Tepat Sasaran. DTSEN adalah data yang dikelola sepenuhnya oleh BPS, sementara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan kementerian yang lain diberi tugas untuk membantu pemutakhiran. Data inilah yang kemudian nanti pada akhirnya untuk menyalurkan bansos, subsidi sosial, dan intervensi program secara targeted. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya Pak Sufmi Dasko, inilah pihak-pihak dalam pengelolaan PBIJK. Sesuai dengan PP 76 2015. Perubahan atas PP 101 2012 tentang PBIJK. Kementerian Sosial menyampaikan penetapan perubahan data PBIJK berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Kemenkes mendaftarkan perubahan PBI jaminan kesehatan sebagai peserta program jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Sementara BPJS Kesehatan melaksanakan program jaminan kesehatan. Sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2025, ya ini baru lahir di bulan Februari, tepatnya tahun 2025, di mana DTSEN baru lahir dan belum sempurna, namun jika tidak diperbaiki, keadilan justru akan terus terjadi. Karena selama ini ditengarai bansos maupun subsidi sosial itu tidak tepat sasaran. Data Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan misalnya program PKH dan bantuan sembako yang melalui Kementerian Sosial itu ditengarai 45% tidak tepat sasaran. Maka selama 1 tahun ini kami melakukan konsolidasi dengan BPS dan pemerintah daerah untuk menghadirkan suatu data yang lebih akurat, memenuhi kriteria, sehingga bansos kita tepat sasaran. Inilah penerima PBIJK seluruh Indonesia. Alokasinya adalah 96.800.000 jiwa, sama dengan tahun 2025. Nilai rupiahnya adalah 48 triliun 787 miliar 200 juta rupiah, di mana setiap bulannya dicairkan kepada BPJS Kesehatan 4 triliun lebih. Bapak Ibu sekalian, kami dilantik tahun 2024, 2025 kita mendapatkan data alokasi penerima PBI JKN seluruh Indonesia yang berada di kabupaten kota. Sebagaimana dalam layar itu yang biru sama yang oranye. Kalau yang biru itu April tahun 2025, yang oranye itu 2026. Garis merah adalah proporsi kuota nasional PBIJK terhadap jumlah penduduk miskin. Sementara titik biru dan orange adalah sebaran penerima PBI sebelum dan setelah realokasi.
Jika titik di atas garis, maka jumlah penerima PBI lebih tinggi dari yang seharusnya. Jika di bawah garis, mereka lebih rendah dari yang seharusnya. Dari grafik dapat dilihat bahwa sebagian besar titik orange semakin mendekati garis merah, yang artinya secara bertahap perbaikan proporsi penerima PBI terhadap angka kemiskinan di daerah. Jadi tahun lalu kami juga sudah pernah melaporkan ini di Komisi 9 waktu itu, tahun lalu. Nah, ini udah kita lalui mulai sejak tahun kemarin. Nah, inilah ada masalah-masalah waktu itu yang kita temukan setelah kita mengukur menggunakan DTSEN. Berdasarkan DTSEN masih ada penduduk desil 1 dan 5 yang belum menerima PBIJK. Sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima. Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih. Sementara desil 10, desil 6 sampai 10 dan non desil, nanti mohon ini BPS bisa menjelaskan lebih rinci, mencapai 15 juta lebih. Itu yang sebelah kanan bisa dilihat, di mana yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu. Ini adalah data yang kita peroleh pada tahun 2025. Oleh karena itulah kemudian kita mencoba untuk memanfaatkan desil ini dengan asumsi bahwa desil ini belum sepenuhnya sempurna. Kita masih perlu melakukan ground check lebih luas lagi, karena di tahun 2025 itu kami hanya mampu meng-ground check hanya 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK. Maka itulah kita kemudian kerjasama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat. Berdasarkan DTSEN terus mengalami pemutakhiran, semakin lama akan semakin akurat. Penetapan desil yang lebar memperlihatkan tingkat inclusion error dan exclusion error yang lebih tinggi. Secara bertahap pemanfaatan desil akan disesuaikan seperti apa yang kami gambarkan di dalam layar itu. Desil 1, 2 nanti sekolah rakyat, desil 1 sampai 4 program keluarga harapan, desil 1 sampai 4 sembako, dan seterusnya. Tetapi ini masih tahun 2025, arah kita ke depan nanti program keluarga harapan dan sembako akan difokuskan kepada desil 1 dan 2. Jika alokasinya masih ada, maka akan dinaikkan kepada desil 3 dan 4. Maka itu di dalam keputusan kami di tahun 2025 ini masih kita beri kesempatan desil 5 untuk memperoleh PBIJKN. Tetapi dalam skenario kita ke depan, pada akhirnya nanti kita pusatkan atau kita fokuskan pada desil 1, 2, 3, dan 4. Ini sebelum dan sesudah April 2025 sampai dengan Januari atau sampai Januari 2026. Pada tahun 2025 itu ada pengalihan secara bertahap dari bulan Mei 2025 di Januari dan 2026 membuat inclusion dan exclusion error turun signifikan. Exclusion error adalah orang yang seharusnya mendapatkan PBI tapi tidak mendapatkan PBI, sementara inclusion error itu adalah orang yang seharusnya tidak mendapatkan PBI malah justru mendapatkan PBI. Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau kita berpedoman pada desil, errornya semakin kecil. Masih ada yang di atas desil 5 dan desil belum di ranking karena hasil reaktivasi termasuk 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya di-cover oleh PBIJK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.